Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Janur Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rina anak dari Pak Ali yang akan didaftarkan Pak Ali untuk masuk ke sekolah swasta itu. Hari itu di mana Rina sangat senang karena akhirnya ia dapat bersekolah tanpa perlu lagi berjalan 5 km ke desa sebelah untuk bersekolah. Karena di desanya sudah ada sekolah menengah pertama. Rina adalah anak sematawayang Pak Ali dan satu-satunya harta yang paling berharga untuk Pak Ali karena setelah kematian sang istri, hanya Rina yang mampu menjadikan Pak Ali bekerja siang malam demi menghidupi si buah hati dan mewujudkan impian manisnya sebagai seorang dokter spesialis. Biaya masuk sekolah itu cukup terbilang menguras tabungan Pak Ali. Belum lagi biaya bulanan yang harus ia keluarkan. Namun Pak Ali tidak mau lagi melihat lelahnya Rina setelah berjalan 5 km demi mendapat ilmu. Akhirnya Pak Ali setuju dengan kesepakatan sekolah swasta itu. Rina pun mendapat seragam serta buku LKS dan kemudian berjalan pulang bersama Pak Ali setelah mendaftarkan diri. "Bapak, makasih ya Pak, udah mau berjuang menyekolahkanku. Aku janji sama Bapak, kelak aku yang berjuang demi Bapak," tutur Rina seraya menenteng kantong kresek berisi seragam dan buku LKS. Pak Ali tersenyum bangga karena Rina memperhatikan perjuangan bapaknya tercinta. "Kamu sekolah yang benar ya nak. Itu sudah cukup bagi Bapak merasakan perjuanganmu." "Pasti Pak," senyum manis Rina. Hari-hari berlalu. Pak Ali yang selalu berangkat ke makam tidak lupa mengantarkan Rina ke sekolah swasta itu. Selain searah, Pak Ali harus memastikan bahwa Rina benar-benar selamat sampai tujuan. Hingga hari itu, di mana Rina berbeda, ia tidak lagi menampakkan senyum manisnya. Ia terlihat lesu ketika pulang sekolah. Pak Ali yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan putrinya lantas menanyakan, "Kamu kenapa nak?" "Aku gak enak badan Pak." Mendengar pernyataan itu, Pak Ali langsung membawa putrinya ke kamar, merebahkan badan putrinya di sebuah ranjang kayu, lalu mengambil teh hangat. "Minum dulu, mungkin kamu kelelahan." Rina pun meminum secangkir teh buatan Pak Ali. "Makasih Pak." Rina pun tersenyum lesu. "Ya sudah, kamu istirahat. Besok biar Bapak ke sekolah untuk izin bahwa kamu sakit." Rina mengangguk, lalu kembali merebahkan badannya. "Bapak mau beli obat dulu untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana ya nak." "Iya Pak." Pak Ali pun segera bergegas untuk ke apotik. "Pak," ucapan Rina yang membuat Pak Ali menghentikan langkahnya. "Iya nak. Tadi saat aku di lapangan, aku ketemu seorang pria tua. Dia mengaku bahwa ia teman Bapak. Dan dia mengucapkan terima kasih karena udah dibebaskan." Pak Ali terdiam, mengingat siapa seorang pria tua yang Rina maksud. "Siapa?" tanya Pak Ali. "Enggak tahu Pak, orangnya langsung pergi setelah mengucapkan itu." Pak Ali terdiam sejenak, berusaha mencari jawaban itu, namun ia tidak dapatkan. Namun bukan itu yang menjadi prioritas utama baginya. Rina lah yang menjadi beban pikirannya sekarang. Karena anak sematawayangnya sedang kurang sehat, Pak Ali pun kembali melanjutkan langkahnya keluar rumah dan menuju apotik. Sesampainya di apotik, ia membeli beberapa obat dan kemudian segera pulang ke rumahnya. Sesuatu hal yang Pak Ali sesali adalah pulang ke rumah. Atau seharusnya Pak Ali selalu berada di rumah. Karena sesuatu terjadi di rumah Pak Ali ketika Pak Ali pergi. Pak Ali jatuh tersungkur di sebuah lantai yang penuh dengan darah. Tangisnya pecah ketika mengangkat sebuah tubuh yang mungil. Putri tercinta, harta yang berharga bagi Pak Ali sudah tiada. Tidak ada lagi senyum manis yang dapat Rina tampakkan bersama impian manis yang ia katakan pada Pak Ali berulang kali. Rina ditemukan tidak bernyawa di sebuah lantai kamarnya dengan mulut yang menganga dan darah mengucur deras dari mulutnya. Bagaimana rasanya seorang tukang kubur harus menggali sebuah liang lahat untuk keluarganya sendiri, apalagi buah hatinya sendiri. Pupus sudah segala harapan yang ia tanam pada Rina. Sekarang Rina hanya terdiam kaku ketika diturunkan perlahan ke dalam liang lahat.
Semua warga yang menghadiri pemakaman turut berduka cita atas meninggalnya anak dari Pak Ali, terutama Pak Sudir, sahabat Pak Ali. Li, sabar ya. Aku tahu ini berat untukmu, tapi larut dalam kesedihan terlalu lama gak baik. Nanti segala aktivitas kamu terhenti, tutur Pak Ali. Siapa yang sedih, Dir? Aku gak sedih sama sekali, Dir. Ucapan Pak Ali membuat Pak Sudir tidak tega. Pak Sudir yakin kondisi hatinya benar-benar hancur. Itu dibuktikan ketika semua warga satu persatu pergi meninggalkan sebuah pemakaman itu. Sedangkan Pak Ali masih diam membisu di depan makam anaknya. Li, ayo pulang, ajak Pak Sudir. Namun Pak Ali tetap terdiam membisu dengan tatapan yang kosong. Li, sudahlah Dir, kamu pulang saja. Biarkan aku di sini dan tidur di sini menjaga anakku. Pernyataan Pak Ali membuat Pak Sudir geleng-geleng kepala. Istighfar, Li. Tepat ketika ucapan ini dikatakan oleh Pak Sudir, tiba-tiba angin berembus pelan, namun menusuk tulang, membuat perasaan Pak Sudir tidak enak. Mata Pak Sudir mengawasi area pemakaman. Tepat di samping sebuah pohon beringin, ada sesosok anak kecil bertubuh pucat pasi sedang berdiri. Ia sedang menatap ke arah Pak Sudir dan Pak Ali. Pak Sudir mengenalinya, itu adalah Rina. Tapi ada sesosok lagi di belakang Rina, seorang pria bertubuh besar, tangannya yang dipenuhi ulat sedang menutup mulut Rina. Li, ayo pergi dari sini, ucap Pak Sudir menarik paksa Pak Ali. Apa sih, Dir? Aku masih mau di sini. Pak Ali memaksa berhenti. Li, aku tahu kenapa anakmu meninggal. Serius kamu? Sudah, ikut aku, ucap Pak Sudir. Tidak lagi memaksa Pak Ali meninggalkan makam tersebut, karena Pak Ali mengikuti langkah Pak Sudir. Mereka berdua menuju ke suatu tempat menggunakan motor tua Pak Sudir. Pak Sudir dan Pak Ali terheran-heran ketika melihat sekumpulan para warga yang berkumpul di sekitar sebuah rumah yang mereka berdua kenali. Pak Sudir dan Pak Ali yang merasa ada yang tidak beres segera turun dari motornya, lalu menembus kerumunan warga. Betapa terkejutnya mereka berdua melihat sebuah mayat terkapar dengan mulut yang menganga lebar. Ki Jambrong, Pak Ali berteriak. Pak Sudir menarik Pak Ali keluar dari kerumunan. Ngapain sih, Dir? Itu Ki Jambrong mati. Aku tahu, Li. Ikut aku. Kemana? Sudah, ikut. Pak Sudir menyalakan motornya. Mereka berdua menuju suatu tempat lagi. Tolong! Teriak salah satu warga sambil berlari ke sana kemari. Bertepatan ketika Pak Sudir dan Pak Ali lewat. Ada apa, Pak? Tanya Pak Sudir. Kinawa meninggal. Pak Sudir dan Pak Ali saling menatap. Kemudian Pak Sudir menancap gas motornya lagi ke sebuah rumah. Hingga lagi-lagi seorang warga berteriak sambil berlari. Tolong, Ki Haji meninggal, tolong. Disambut lagi oleh salah satu warga yang berteriak. Tolong, Ki Joko meninggal. Hari itu di mana 4 pilar bagi desa tumbang bersamaan tanpa sebab. Suasana riuh di sana sini. Kejadian itu membuat seluruh desa takut sekaligus bingung. Karena kematian 4 tetua itu tanpa sesuatu yang jelas. Ada beberapa warga yang mengetahui bahwa ada sebuah cahaya api melayang-layang di atap rumah Ki Jambrong malam sebelum kematiannya. Bukan hanya di atap rumah Ki Jambrong, di atap para tetua lainnya juga ada. Pak Sudir yang mendengar pembicaraan para warga itu lantas berbisik pada Pak Ali. Kamu tahu kan siapa yang melakukan ini? Pak Ali mengangguk seolah mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Sudir. Ayo, ke lapangan sebelah sekolah itu, Dir. Iya, Li. Akhirnya Pak Sudir dan Pak Ali bergegas menuju sebuah lapangan. Sesampainya di sana, Dir, hancurkan semen lapangan ini. Kita harus bongkar makam itu. Sudir mengangguk dan berbagai upaya ia menghancurkan semen yang sudah dibuat lapangan itu. Kemudian Pak Ali dengan penuh rasa kesal, ia membongkar kembali sebuah makam tanpa nama tersebut karena ia yakin sesuatu yang terjadi pada desanya, terutama anaknya, pasti karena ulahnya. Sampai ketika sebuah makam tanpa nama itu sudah dibongkar, namun Pak Ali dan Pak Sudir tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada jenglot berpaku emas di kepalanya, maupun tanda-tanda bekas jasad tanpa nama itu di dalam sana. Sepertinya sudah ada orang yang membuka makam ini, lalu mengambil jenglot itu, Dir. Tapi siapa? Bukankah makam ini berada di atas semen? Dan aku yakin, jika ada seseorang yang membongkar makam ini, pastilah ada tanda-tanda bekas pembongkaran di lapangan ini, Li. Pak Ali terdiam sejenak seolah berpikir.
Lalu kemana jasad tanpa nama itu? Pak Sudir yang tidak mampu menjawab pertanyaan Pak Ali hanya terdiam membisu. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Pak Sudir dan Pak Ali yang duduk diam dan termenung di pinggir liang lahat. "Li, ada apa man? Kok wajahmu lelah begitu?" "Walah, kamu di sini toh, dicariin gak ketemu-ketemu." Pak Man mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. "Ini titipan Ki Jambrong. Dia sebenarnya ingin mengantarkannya sendiri ke rumahmu. Namun naas, aku melihatnya tergeletak sekarat di depan rumahnya dan dia menyuruhku untuk memberikan kertas ini padamu." Pak Ali meraih kertas dari Pak Man. "Sebuah alamat. Alamat siapa ini?" Pak Ali bertanya. Entah siapa yang harus menjawabnya. Pak Man dan Pak Sudir menggelengkan kepala seolah ia bukan orang yang tepat untuk ia tanyakan. Pak Sudir meraih sebuah kertas dari tangan Pak Ali, menatap alamat itu sejenak. Lalu ia berkata, "Mungkin alamat ini jawaban dari pertanyaanmu sebelumnya." Tepat ketika pernyataan itu diucapkan, Pak Ali menatap Pak Sudir mantap, seolah menemukan titik terang. "Tapi Dir, lokasi ini cukup jauh dan memakan biaya. Uang tabunganku sudah habis untuk biaya sekolah." Pak Sudir tersenyum. "Li, kita ini dari kecil sama-sama, sampai sekarang pun masih sama-sama. Ketika manis ditelan berdua, jangan pahit disisakan untuk seorang saja. Aku siap menguras tabunganku untuk anakmu, untuk desa yang telah hidup bersama kita puluhan tahun. Jangan biarkan satu nyamuk membunuh ribuan mata lainnya, Li." Siapa yang tidak mengenal kisah persahabatan Pak Sudir dan Pak Ali? Bahkan semesta yang melihat mereka berdua pun iri. Memang seharusnya begitu. Meski tidak sedara, bukan berarti tidak searah. "Sudah, pikirkan itu nanti saja, Li. Besok kita berangkat." Pak Sudir hampir menginjak kepala empat, namun belum pernah menikah karena ia belum menemukan tambatan hati yang pas. Padahal jika dibilang uang tabungannya sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, menambah semangat keduanya mencari jawaban di atas sebuah pertanyaan sekaligus peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di desanya. Pak Ali dan Pak Sudir sudah berada di terminal bis S. Kota tujuan alamat itu berada cukup jauh yang mengharuskan mereka untuk menaiki bis antar kota. Berbekal tas punggung berisi bermacam-macam, ada pakaian, makanan ringan serta minuman berkemasan berada di dalam kedua tas masing-masing. Karena waktu ke kota tersebut memakan waktu sekitar 7-8 jam. Di sebuah kaca jendela bis, Pak Ali bersandar. Matanya berkali-kali melihat beberapa rumah seiringnya laju bis, sedangkan Pak Sudir asik melihat sebuah berita TV yang terpasang dalam bis. Meski suara TV kalah dengan suara sound dangdut, Pak Sudir tetap menikmati seolah paham apa isi berita yang ditayangkan. Kemudian tidak terasa mereka hanyut dalam tidur, membiarkan sopir bis melakukan tugasnya, yaitu mengantarkan kami sampai tujuan dengan selamat. Tidak terasa waktu cepat berlalu ketika mereka sedang terlelap hingga bis memasuki terminal kota tujuan. Sore itu langit tampak kemerahan, membentang luas seperti sebuah harapan yang tidak pernah tuntas. Seorang kenaik bis mengetuk kaca jendela menggunakan uang logam, berhasil membangunkan mereka. Sudah sampai ya?" tanya Pak Sudir. "Sepertinya," jawab Pak Ali melihat sebuah plang nama kota dari kaca jendela bis. Bis terhenti, menandakan mereka sudah boleh melanjutkan perjalanan selanjutnya. Entah kemana para penumpang lainnya, Pak Sudir dan Pak Ali tidak terlalu peduli. "Li, coba lihat alamatnya lagi. Biar kita tanyakan pada tukang ojek," ucap Pak Sudir seraya menaikkan sebuah tas ke punggungnya. Pak Ali mengambil sebuah kertas dari sakunya dan mereka menghampiri seorang ojek. "Pak, tahu alamat ini?" tanya Pak Ali menyodorkan sebuah kertas berisikan alamat sebuah desa bernama Blara. Seorang tukang ojek itu menatap Pak Ali dan Pak Sudir dari ujung kaki hingga ujung kepala setelah ia membaca alamat tersebut. "Kalian yakin ke sana?" "Memangnya kenapa, Pak?" Enggak, lokasinya cukup jauh." Pak Ali meyakini bukan itu jawabannya. "Jadi bisa antar kami ke sana? Tapi harga untuk satu orang penumpang 50.000 gimana?" Pak Ali dan Pak Sudir menelan ludah. Mungkinkah jarak yang akan ditempuh sesuai yang harus mereka bayar? "Dir, kita coba cari alternatif lain. Mungkin angkutan umum ada yang mengarah ke desa Blarak itu," bisik Pak Ali. Sudah Lali, daripada harus mencari angkot dan memakan waktu, lebih baik kita pakai ojek karena matahari hampir terbenam." "Ya sudah Pak, kami setuju." Pak Ali menyetujui si bapak tukang ojek.
Pak Ali dan Pak Sudir pun menaiki ojek menuju desa Belara. Jalan yang mereka lalui pertama yaitu sebuah jalan raya yang sepi. Mungkin sesekali menemui pengendara motor, selebihnya mobil dan truk-truk besar bermuatan. Setelah itu mereka mulai memasuki jalan yang tidak terlalu luas. Di sisi kanan dan kiri adalah hamparan sawah yang luas. Sejuk dan dingin, menusuk tulang tidak bisa mereka hindari. Ternyata benar kata tukang ojek ini, perjalanan yang mereka lalui cukup jauh dan memakan waktu. Tidak terasa matahari pamit bersama keindahan langit yang merah merona, berganti bulan yang senantiasa datang bersama. Bagaimana tidak, mereka tidak lagi melihat pengendara yang lalu lalang bersama lampu jalan yang remang-remang. Hingga mereka berhenti di sebuah gapura yang tidak terawat. Di sana tertulis, "Selamat datang di Desa Belara." Pak Ali dan Pak Sudir turun dari kedua ojek yang membawanya ke sini. "Benar, ini desa yang tertulis di alamat itu, Li?" tanya Pak Sudir yang heran, karena ini tampak seperti desa mati yang tidak berpenghuni. "Benar, Dir. Iya kan, Pak?" Kedua tukang ojek itu tidak menjawab pertanyaan Pak Ali, melainkan langsung tancap gas tanpa salam perpisahan. "Loh, kok? Woi, Pak!" teriak Pak Ali melihat kedua tukang ojek itu pergi dan menghilang ditelan gelapnya malam. Mata Pak Sudir mengamati desa ini dari segala penjuru arah. Desa ini hampir 75% dipenuhi pohon kelapa. Sisanya hanya rumah-rumah yang tidak layak dan berjarak sekitar 25-30 meter di setiap masing-masing rumah. Namun masih ada penerangan di setiap rumah meski remang-remang, yang berarti setiap rumah masih ada penghuninya. "Li, nomor berapa rumah yang Ki Jambrong tulis di situ?" ucap Pak Sudir seraya mengeluarkan senter dari dalam tasnya. "Untung aku bawa senter." "Nomor 4, ucap Ali mengingat kertas yang sekarang sudah tidak ia pegang karena tertinggal di saku si tukang ojek. "Setiap rumah di sini berjarak 25 meter. Jadi kita harus berjalan 100 meter. "Sial," umpat Pak Ali. "Sudah, ikuti aku dari belakang." Pak Sudir melangkahkan kakinya lebih dulu memasuki desa tersebut. Suara jangkrik menemani perjalanan mereka kali itu. Bersama angin yang berhembus namun sedikit berbeda hawa yang mereka rasakan ketika sudah memasuki desa Belara. Entah mengapa langkah mereka berdua pelan dan keringat mengucur deras seolah mereka sedang berlari. Padahal berjalan penuh hati-hati dan rasa takut yang menghantui. Hingga sesuatu memaksa mereka berlari. Bak! Sesuatu jatuh dari atas. Sekarang berada di hadapan Pak Sudir, tepat di mana cahaya senter berlabuh. Kelapa? Bukan. Ketika yang ia anggap kelapa itu berbalik, menampakkan sebuah kepala botak dengan penuh luka. Wajahnya hampir mirip dengan kelapa jatuh, sama hancurnya. "Bah!" teriak Pak Sudir lalu berlari begitu kencang. Disusul Pak Ali yang tidak mau kalah. Keduanya sama-sama tidak memikirkan rasa lelah. Yang penting tidak lihat kepala penuh darah. Keduanya berlari semakin jauh dari gapura desa. Pak Sudir dan Pak Ali berharap mati. Karena sesaat mereka berhenti, matanya menatap sesuatu yang menanti. Sosok yang tidak diundang datang. Wanita berwajah terbelah dua, dengan gaun putih panjang hingga menutupi kakinya yang sebenarnya tidak ada. Menyeringai penuh tanda tanya. Pak Sudir bergerak mundur yang tidak sengaja menabrak Pak Ali. Berharap untuk lari ke belakang, malah terhalang oleh seutas tali yang melingkar yang digunakan biasanya untuk bunuh diri, lengkap dengan kepalanya. Rasa ketakutan mulai menghantui. Tidak sadar Pak Sudir dan Pak Ali saling bergandeng tangan, menyalurkan masing-masing rasa takutnya, berharap menjadi sebuah kekuatan. Namun seakan kakinya terpaku pada tanah, bergerak sedikit pun terasa berat dan lelah. Akhirnya Pak Sudir menyerah. Ia terjatuh di tanah. Bersama rintik hujan yang turun, perlahan diikuti gema petir. "Loh, badanku," batin Pak Ali, yang merasa seluruh tubuhnya lemas seketika. Pak Ali berusaha sekuat tenaga menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Matanya berkedip berkali-kali. Menahan sebuah rasa kantuk yang luar biasa, hingga ia menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di depan sebuah pohon kelapa, ia melihat sosok bocah, berbaju putih tapi tidak bernoda. Di tangannya terdapat sebuah payung hitam, sedang mengamati Pak Ali dan Pak Sudir. "Siapa bocah itu?" Suara petir dan cahaya kilatnya berhasil membuat Pak Ali menyadari sesosok bocah itu sekarang. Karena bocah itu sudah berada di hadapannya, entah bagaimana caranya, yang Pak Ali yakin ia bukan seorang bocah biasa atau bukan manusia. "Ucapkan salam,"
kata seorang bocah itu pada Pak Ali yang kesadarannya mulai hilang dan ia bersiap bermimpi. Sesuai keyakinan Pak Ali, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di sebuah rumah tua, rumah yang dibangun 100 meter dari gapura desa ini memiliki arsitektur Belanda. Mungkin memang bekas peninggalan Belanda. Cuma ini satu-satunya rumah yang menurut saya layak untuk dihuni karena beberapa tembok yang masih kokoh, meski beberapa noda mendiami, serta beberapa tanaman yang menjalar ke seluruh tembok tersebut. Rumah ini begitu luas, namun saya meyakini bahwa rumah ini sudah berusia ratusan tahun. Di salah satu ruangan di dalam rumah tersebut ada Pak Sudir dan Pak Ali yang sedang pulas tertidur di ranjang kayu. Mereka berdua tidak menyadari bahwa sudah berada di rumah seseorang yang akan mereka sadari ketika mereka mendengar dengan jelas suara rintihan yang tertahan. Pak Sudir yang mendengar lebih dulu karena suara itu cukup mengganggu waktu tidurnya, atau malah ia yang mengganggu. Pak Sudir menatap langit-langit kamar yang ia diami sebelum akhirnya beranjak dan berkata, "Aku di mana?" Pak Sudir menatap sekelilingnya, melihat Pak Ali di pojok ruangan kamar ini meringkuk di atas sebuah tikar. Pak Sudir melangkahkan kakinya perlahan menuju Pak Ali. "Li." Pak Sudir berusaha membangunkan Pak Ali, sontak hampir membuat Pak Ali berteriak karena mengingat apa yang ia alami sebelumnya. Segera Pak Sudir menutup mulut Pak Ali. "Jangan berisik." Pak Ali memeriksa sekitarnya dan mengangguk. "Kita di mana?" "Aku juga nggak tahu, tapi kamu dengar suara nggak?" "Suara apa?" Pak Sudir menunjuk sebuah tembok di sebelah ranjang kayu tempat ia tertidur tadi. "Ada yang ngerintih kesakitan, tidak begitu keras, namun jelas." Pak Ali yang penasaran segera menuju tembok yang Pak Sudir maksud, lalu menempelkan daun telinganya. Yang ia dengar malah suara wanita bersenandung, tanpa pengiring musik, tanpa lirik yang berarti, hanya sekedar nada yang tidak beraturan yang keluar dari bibir yang tertutup. "Bir." Pak Ali menghampiri Pak Sudir. "Kita harus pergi dari sini." "Kenapa, Li?" tanya Pak Sudir heran. "Ada sesuatu yang gak beres di tempat ini, Dir." "Tapi ini jam 11 malam, Li. Aku takut jika keluar dari sini para makhluk itu." "Dir, jika terus-menerus di sini kita nggak akan bisa kembali pulang." Pak Ali memotong pembicaraan Pak Sudir. Pak Sudir tertegun. "Bagaimana desa kita, Li?" Pak Ali mundur beberapa langkah hingga tubuhnya mengenai tembok lalu bersandar di sana. Wajah Pak Ali tertunduk lesu ketika mengingat kematian anaknya. Pak Sudir menghampiri Pak Ali, mencoba menenangkan Pak Ali agar tidak hanyut terlalu jauh dalam kesedihan. "Li, kita sudah jauh datang ke sini, menguras tenaga dan tabungan. Jika kita kembali ke desa, malah menambah duka. Mending mati di sini meski penuh luka." Tepat ketika Pak Sudir mengatakan itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pak Sudir dan Pak Ali saling menatap, menunggu siapa yang akan datang menemui mereka. Mungkinkah malaikat maut mengamini perkataan Pak Sudir? Entahlah, karena mereka masih menunggu sesuatu di sana. Dok, dok, dok. Sebuah langkah yang begitu berat terdengar menggema di telinga keduanya. Seseorang mulai terlihat bertubuh tegap dan besar, berbaju hitam dan bersongkoh hitam. Di tangannya memegang sebuah lampu petroma. "Kalian ditunggu di ruangan Ki Mahasura. Ia tidak suka menunggu lama," kata seseorang itu yang sudah pergi lebih dulu. Sebelum mengikuti seorang itu, Pak Sudir menelan ludahnya. "Apakah yang datang tadi manusia, Li?" "Cepat!" teriak seorang itu. Pak Ali dan Pak Sudir bak anak kecil yang sedang diomeli sang guru. Mereka berdua berlari tanpa ragu menuju salah satu ruangan, dipandu oleh seseorang itu. Sampailah mereka di salah satu kamar yang berada di ruangan ini. "Masuklah." Pak Sudir dan Pak Ali mengangguk sebelum berjalan perlahan dan membuka pintu tersebut. "Permisi, kami ingin bertemu Ki Mahasura," ucap Pak Sudir yang melihat seorang bocah duduk di sebuah bangku. Bocah itu berwajah rupawan, berbaju putih rapi, lalu tersenyum, dan dua orang dewasa berbaju hitam keseluruhan sedang berdiri tegap di kedua sisinya. "Bocah ini," batin Pak Ali yang pernah melihat bocah tersebut. "Sopanlah pada yang lebih tua dari kalian," kata seseorang di samping bocah tersebut. Pak Sudir bingung setengah mati. Apa yang seseorang itu katakan? "Dir, yang kamu bilang bocah itu sepertinya dia Ki Mahasura," ucap Pak Ali yang sebenarnya tidak begitu yakin. "Benar, yang kalian sebut bocah ternyata ia lebih tua dari kalian.
dan sudah berumur 500 tahun dan satu-satunya yang hidup di sini. Penjelasan dari seseorang itu berhasil membuat Pak Ali dan Pak Sudir membungkukkan badannya seraya berkata, "Maafkan kami, Ki Mahasura." Tapi tunggu sebentar. Pak Sudir dan Pak Ali mulai mencerna kalimat terakhir dari seseorang itu. Satu-satunya yang hidup di sini. Pak Sudir dan Pak Ali segera memastikan, menaikkan tubuhnya kembali yang semula membungkuk. "Harusnya kita tetap membungkuk," sesal Pak Ali. Karena kedua orang yang berada di kedua sisi Ki Mahasura berubah menjadi sebuah pocong dengan kain kafan hitam, berwajah hitam legam dan bermata satu, itu pun hancur. Lalu menghilang seketika begitu saja, meninggalkan tawa yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ki Mahasura berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kami perlahan. "Kenapa kalian datang ke sini?" tanya Ki Mahasura sambil mengitari kami. "Ki Jambrong." Belum sempat Pak Ali menuntaskan perkataannya, Ki Mahasura berhenti tepat di hadapannya. "Dia mati." Pak Ali mengangguk. Muka Ki Mahasura berubah menjadi merah padam. "Mereka menyatakan perang karena sudah membunuh murid terakhirku." "Apa maksud semua ini?" tanya Pak Ali karena bingung apa yang Ki Mahasura katakan. "Dulu, desa ini adalah tempat perguruan. Orang-orang di sini berguru pada aku hingga ratusan tahun. Namaku dan perguruan yang aku buat tersohor hingga banyak orang-orang dari luar pulau datang ke sini hanya untuk berguru, mulai dari ilmu pelet, pesugihan, pengobatan, kebal, dan santet. Namun sebagian mereka yang datang bukan dari hati yang murni, melainkan keserakahan. Aku menolak mengajarkannya hingga akhirnya mereka membenci perguruan ini dan mengatakan pada orang-orang bahwa perguruan ini hanya penuh bualan semata. Mulai dari situ petaka datang. Ternyata benci dari hati mereka tidak hilang begitu saja. Mereka mencari seorang guru yang mampu mengajari kesaktian. Hingga mereka menemukan sebuah perguruan yang disebut Sewupati. Dan gurunya bernama Rojo Wijoyo. Bak baskom kotor diisi oleh air yang keruh, maka hitamlah sudah. Ternyata Rojo Wijoyo memiliki hati yang kotor. Ia memang sudah sejak dulu ingin menghancurkan perguruan ini, tapi selalu gagal. Karena dia iri terhadap perguruanku yang semakin lama, semakin masyhur. Puncaknya ketika ia sudah memiliki 1000 anak murid. Ia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. "Apa itu?" "Sewupati, 1000 banaspati dikirim ke desa ini." "Lalu?" tanya Pak Sudir penasaran. "Semua muridku mati, hanya Jambrong yang selamat hari itu." "Mengapa hanya ia yang selamat?" "Jambrong bukan asli warga desa ini, dan kebetulan atau tidak, hari itu ia sedang tidak berada di desa ini." "Kau membiarkan murid-muridmu mati begitu saja?" "Tidak. Jika ia menggunakan Sewupati, aku memakai ilmu santet tertinggi dengan kematian yang menyedihkan. Memang sebelum mati, ia belum merasakan apapun. Tapi ketika ia sudah mati, tubuhnya masih merasakan sakit yang luar biasa, seperti dipukuli ribuan orang setiap detik, menit, dan hari. Jasadnya pun tidak akan diterima oleh bumi. Malah jasadnya menghitam dan membengkak bertahun-tahun. Maka tidak jarang mereka meminta tolong melalui mimpi." Pak Ali dan Pak Sudir saling menatap seolah mengingat sesuatu. Lalu keduanya berkata bersama-sama, "Mayat tanpa nama itu." "Benar, mayat yang kalian temukan itu ialah satu-satunya murid Rojo Wijoyo. Ia datang ke sana hanya untuk membunuh Jambrong. Namun aku sudah membunuhnya dengan janur ireng sebelum ia sampai ke rumahnya." Akhirnya Ki Jambrong tetap mati bersama warga desa lainnya, termasuk anakku. Pak Ali menendang Ki Mahasura hingga terpental. "Loh Li, kenapa? Apa yang salah?" tanya Pak Sudir. "Dir, karena perang itu desa kita kena imbasnya, termasuk anakku. Aku akan membunuh dia, Dir." Pak Ali menunjuk Ki Mahasura. "Bodoh, aku sudah mati. Sejak lahir dan hidup di berbagai beraga orang lain. Maka dari itu hanya aku yang tidak bisa disantet, apalagi dibunuh." Ki Mahasura berdiri, membersihkan debu di bajunya. "Alah, aku tidak peduli. Kamu hanya membual. Mengaku sakti menyelamatkan murid-muridmu saja tidak bisa," geram Pak Ali. "Majulah." Ki Mahasura melebarkan tangannya seolah menerima tantangan Pak Ali. Pak Ali maju dan sedikit berlari.
Semua rasa kesal bersatu pada kepalan tangan yang berurat, bersiap menghantam Ki Mahasura yang berbadan cilik. Namun belum sampai tangan Pak Ali menyentuh kepala Ki Mahasura, ia terpental jauh dan berteriak kesakitan. "Ah!" Pak Sudir menganga tidak percaya apa yang ia lihat barusan. "Biadab!" Pak Ali berusaha bangkit, namun ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi di tubuhnya. "Li, tanganmu!" ucap Pak Sudir. Barulah Pak Ali menyadari sekaligus merasakan apa yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Tangan Pak Ali bengkok ke arah yang tidak seharusnya, serta jari jemarinya yang remuk. Ia seperti memukul sebuah tembok baja dengan sekuat tenaga. Pak Ali tidak mampu mengangkat tangan kanannya yang terkulai lemas. Ia hanya mampu menahan air mata dan menahan rasa sakit yang luar biasa. "Bagaimana? Kau bilang aku hanya pembual, dan katanya kau ingin membunuhku. Simpan sombongmu baik-baik," ucap Ki Mahasura yang berjalan perlahan ke arah Pak Ali. "Tolong jangan bunuh dia. Jika kau ingin membunuhnya, bunuhlah aku sebagai gantinya. Cukup sudah ia merasakan kehilangan nyawa anaknya. Jangan lagi nyawanya." Pak Sudir bersujud menghalangi jalan Ki Mahasura. "Jika kau datang jauh-jauh hanya untuk dibunuh, maka pulanglah dan bunuh dirilah dengan tenang. Tanganku terlalu bersih untuk melakukan hal kotor pada korban seperti kalian. Lagian Ki Jambrong yang sebenarnya salah. Ia terlalu menganggap remeh orang yang sudah mati dan menguburkannya di desa kalian adalah hal terbodoh yang ia lakukan. Tapi ia sudah disegel oleh leluhur tetua desa dan menancapkan sebuah jarum emas pada kepalanya." "Bodoh." Ki Mahasura menggelengkan kepalanya. "Sudah aku bilang, ia datang dalam mimpi dan meminta tolong untuk melepaskan segel-segel. Sudahlah, ikuti aku." Ki Mahasura berjalan terlebih dahulu. Pak Sudir memapa Pak Ali yang masih merasakan sakit yang tidak berujung. Mereka memasuki salah satu ruangan yang terdapat 3 peti yang sudah terbuka. 1 peti kosong dan 2 peti lainnya terisi oleh sebuah mayat pria muda, tampan dan berwibawa. Wajahnya pucat pasi. Urat-uratnya terlihat dari kulitnya yang putih bersih dan di atas tubuhnya terdapat sebilah pedang. "Ia adalah pendekar pedang yang terbunuh dalam pertempuran," ucap Ki Mahasura yang menjelaskan sebelum kami bertanya. Dan kami melihat peti di kanannya yang terdapat seorang kakek tua berjanggut putih, kurus kerontang, bibirnya menampik senyum. "Ia adalah guruku," jelas Ki Mahasura. Seraya berjalan ke arah peti kosong di sisi kiri, lalu memasuki peti tersebut dan perlahan merebahkan tubuhnya di sana. Kami hanya terdiam beberapa menit sehingga melihat sebuah kepulan asap putih dari tubuh Ki Mahasura. Dan kepulan asap itu berhenti di jasad seorang pendekar pedang, lalu melesat cepat ke dalam tubuh pendekar pedang tersebut. Membuat tubuh seorang pendekar pedang itu terbangun, namun masih dengan mata yang terpejam. "Mari, kita selesaikan ini semua," ucapnya seraya membuka mata. Di dalam sebuah mobil tua yang dikendarai Pak Sudir, di sampingnya Pak Ali, dan di belakangnya adalah Ki Mahasura yang berganti raga menjadi seorang pendekar pedang. Pak Sudir hanya mengikuti perintah Ki Mahasura yang menjadi petunjuk jalan, menembus sebuah hutan di pedalaman salah satu pulau yang sama. Ternyata mobil tua milik Ki Mahasura ini masih mampu berjalan, melewati beberapa bukit yang menjulang dan sedikit curam. "Jangan menengok kiri dan kanan, fokus saja pada jalan," ucap Ki Mahasura ketika sudah memasuki sebuah desa yang penuh dengan makam tanpa nama. Hanya berbekal sebuah bambu yang ditancapkan yang menjadi saksi bahwa itu adalah sebuah makam. Pak Sudir dan Pak Ali menyetujui perkataan Ki Mahasura karena mereka sudah merasakan hawa dingin dari jendela mobil yang terbuka. "Tolong!" Terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam makam tersebut, seperti terendap namun masih terdengar. "Jangan hiraukan, jalan terus." Kali ini Pak Sudir tidak mau menuruti kata Ki Mahasura dan menginjak rem dengan seketika ketika melihat orang berdiri tapi tanpa kepala menghalangi jalan. "Tabrak saja, kamu tidak akan bersalah jika menabrak orang yang sudah tiada, bukan?" Pak Sudir menelan ludah sebelum ia menginjak pedal gas kuat-kuat. Bak! Suara mobil yang dihasilkan oleh sebuah benturan, padahal hanya sebuah bayangan. "Berhenti," ucap Ki Mahasura. Pak Sudir memberhentikan mobil di depan sebuah halaman luas yang terparkir rapi mobil-mobil keluaran baru tahun ini. Dan ada sebuah rumah megah. Entah bagaimana bisa sang pemilik rumah ini membangun sebuah desa yang hampir seluruhnya dihuni oleh ratusan makam tanpa nama. "Rojo Wijoyo, keluarlah!" Teriakan yang begitu lantang dari Ki Mahasura
berhasil membuat seluruh penghuni di dalam rumah itu berhambur keluar bersama sang pemilik rumah Rojo Wijoyo. Wawan, Pak Ali dan Pak Sudir tersentak kaget karena melihat Pak Wawan yang berada di sana. Kau lihat sendiri, ada seorang pengkhianat dari desamu, ucap Ki Mahasura. Bagaimana kamu di situ, Wan? Pak Wawan tertawa penuh tanda tanya, berjalan perlahan menghampiri Pak Ali dan Pak Sudir. Maafkan aku, Li, Dir. Bukannya aku mengkhianati kalian. Aku hanya ingin mengubah nasibku. Kebetulan saat sesudah kita melakukan upacara keramat, aku bermimpi mayat tanpa nama itu meminta tolong padaku untuk melepas segel di kepalanya. Pak Wawan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah jengklot dan jarum emas yang sudah terpisah dari kepalanya. Mayat itu menjanjikan kehidupan lebih layak. Lihat sekarang, aku sudah kaya, Li, sudah punya mobil dan sedang membangun rumah di desa kita. Aku tidak perlu jadi tukang galiku. Kepala Pak Wawan terpisah sebelum ia berhasil melanjutkan kisahnya. Itu untuk muridku, karena ulahmu, dia mati. Hardi Ki Mahasura setelah melayangkan pedang ke kepala Pak Wawan. Akhirnya, kau bisa menemukan Mahasura, ucap seorang pria tua namun gagah, seraya membuang sarung pedang miliknya. Selama ratusan tahun aku mencarimu, namun harus aku akui kau hebat dalam bersembunyi. Bahkan hari ini, aku harus mengorbankan umur panjangku hanya agar bisa bertemu kau, Rojo Wijoyo. Bukankah kau sudah mati? Akan kubuat kau merasakan mati yang sesungguhnya. Rojo Wijoyo dan Ki Mahasura saling berlari ke arah masing-masing. Mereka berdua layaknya seorang guru yang benar-benar sakti dalam hal bela diri maupun ilmu hitam. Rojo Wijoyo ditebas kepalanya hingga terputus, namun beberapa detik kemudian tersambung lagi. Begitupun Ki Mahasura yang tubuhnya kebal meski berkali-kali ditusuk oleh Rojo Wijoyo. Pertarungan sengit ini akhirnya membuahkan hasil. Meski keduanya mengalami cacat fisik, Rojo Wijoyo kehilangan satu tangannya dan satu kakinya, sedangkan Ki Mahasura hanya mengalami beberapa jemari-jemari yang putus. Area pertarungan mereka banjir darah. Ternyata ilmu anti ragamu tidak terlalu kuat dibanding ilmu tameng wajah milikku. Sekuat apapun besi, meski dipotong oleh sebilah pisau, akan tetap terpotong meski harus mengeluarkan tenaga ekstra. Betulkah Rojo Wijoyo? Ledek Ki Mahasura yang unggul dalam pertarungan. Kesadaran Rojo Wijoyo mulai hilang akibat darah yang terus keluar dari luka-luka miliknya. Ki Mahasura keluar sebagai pemenang. Ali, Sudir, kemari, teriak Ki Mahasura. Pak Sudir dan Pak Ali segera ke sana. Ki Mahasura duduk bersila. Li, Bir, apa yang ingin kalian tanyakan lagi sebelum aku pergi? Kemana Ki Mahasura pergi? Aku akan pergi ke alam sana, karena ilmu terawangan yang aku pakai untuk mencari tempat Rojo Wijoyo berada memakan sisa-sisa umurku. Lagi pula setiap ilmu hitam pasti ada konsekuensinya yang akan diterima pemiliknya. Sekarang desamu aman dan pertanyaanmu sudah terjawab, bukan? Siapa dalang dibalik sebuah peristiwa yang terjadi di desamu? Jadi izinkan aku pamit dan kuburkan aku dengan layak, ya Li. Kamu kan tukang gali kubur. Hanya itu permintaanku. Terima kasih. Kata terakhir Ki Mahasura seraya tersenyum bersama mata yang terpejam perlahan. Ki Mahasura tiada dalam keadaan bersila. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.